Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 3B Elektronika ingin mempresentasikan proyek akhir semester Embedded System. Kelompok kami beranggotakan Asroful Anam, Muhammad Adi Mustafa, dan Muhammad Faturoji. Di sini kami mengambil judul Button Games 10 in 1, yaitu kami membuat permainan tombol dengan 10 game di dalamnya. Jadi kami membuat 10 program dan kami jadikan menjadi satu. Alat dan bahan yang kami perlukan dalam membuat proyek ini adalah yang pertama adalah alat, laptop, obeng, dan breadboard, dan bahannya yaitu Arduino Uno, LCD 16x2, I2C, 3 LED merah, kuning, hijau, buzzer, 2 variabel resistor, 3 resistor, dan kabel jumper. Pada program ini ada sebuah menu untuk memilih game. Pemilihan game memiliki programnya sendiri. Tekan tombol kiri untuk game sebelumnya, tombol kanan untuk game setelahnya, dan tombol tengah adalah OK, yang akan membawa kita pada game yang kita pilih. Proyek ini adalah permainan multiplayer, yaitu permainan yang ada pada proyek ini adalah permainan yang membutuhkan pemain lebih dari satu. 9 permainan dapat dimainkan 2 orang, dan 1 permainan dapat dimainkan 3 orang. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya yang lainnya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam game yang pertama, yaitu berjudul Racing Tombol. Jadi ada 3 pemain di sini. Setiap pemain memiliki satu tombolnya masing-masing. Siapa yang cepat menekan tombol, dia yang menang. Oke, selanjutnya kita masuk game yang kedua, yaitu LED tepat. Nah, di sini kita menekan tombol sesuai dengan LED yang menyala. Setiap berhasil menekan tombol akan menambah skor. Jika salah tekan, akan mengurangi skor. Setelah pemain berhasil mendapatkan skor, LED yang nyala selanjutnya adalah acak, selain yang nyala sebelumnya. Permainan ini memiliki batas waktu untuk setiap gilirannya. Oke, lanjutnya adalah game yang ketiga, yaitu GBK atau kepanjangan dari gunting batu kertas. Ada 3 tombol yang mewakili gunting, batu, kertas. Pemain akan memilih tombol secara bergantian. Program akan menentukan siapa yang menang. Oke, game yang keempat yaitu game fokus angka, yaitu permainan menghentikan angka yang terus bergerak dengan menekan tombol. Jadi ada memiliki angka target yang harus kita incar. Misalnya ada angka 84, maka kita harus mendekatinya. Semakin dekat dengan nilai target, maka semakin bagus. Angka yang jadi target atau fokus adalah angka acak atau random. Kemudian game yang kelima adalah adu hoki. Jadi game ini mirip seperti permainan slot game. Ada 3 angka yang acak yang akan kita dapat. Skor akan didapat dari penjumlahan 3 angka tersebut. Nah, jika ada 2 angka yang kembar atau sama, maka skor dikali 2. Jika angka kembar 3, maka skor dikali 3. Jadi angkanya ditambahkan dulu baru dikali jika ada yang sama 2 atau 3. Yang keenam adalah game keberuntungan. Akan ada satu tombol yang membuat kita kalah. Skor terus bertambah jika kita tidak menekan tombol tersebut. Contohnya, ada 3 LED, merah, kuning, hijau. Apabila kita menekan LED yang merah, tapi yang menyala LED yang kuning, maka kita akan menang. Tapi sebaliknya, jika kita menekan tombol merah, dan yang nyala adalah tombol merah, maka kita akan gagal. Selanjutnya, itu game ketujuh, game versus. Permainan yang cepat-cepatan menekan tombol. Dapat langsung dimainkan 2 pemain tanpa ada giliran. Setiap menekan tombol 3 kali, maka pemain akan mengurangi nyawa musuhnya. Siapa yang nyawanya habis duluan, maka dia yang akan kalah. Yang kedelapan adalah game stop LED. Pemain harus menghentikan LED dengan cara menekan tombol yang sejajar.
dengan LED yang menyala. Jika menekan tombol yang LED sejajarnya tidak menyala, maka pemain akan kalah. Apabila pemain berhasil, maka level akan naik, yang menyebabkan running LED tersebut akan berjalan semakin cepat. Dan siapa yang memiliki level tertinggi, dia yang menang. Misal, kita main game ini, merah, kuning, hijau. Pertama, kita menekan pas di LED yang merah dan LED merah itu nyala, maka kita akan menang. Dan seterusnya. Tapi apabila kita salah menekan LED tersebut, maka akan gagal. 9 adalah ingat warna. Game ini programnya akan memberikan 10 urutan warna LED acak yang harus kita tekan. Dan kita harus mengingatnya juga sebanyak mungkin seperti urutan nyala LED tersebut. Semakin banyak yang kita ingat, maka semakin banyak skornya. 10 adalah hitung cepat. Akan ada 10 soal yang harus kita jawab. Soal tersebut terdiri dari penjumlahan 2 variabel, penjumlahan 3 variabel, dan gabungan perkalian dan penjumlahan. Skor bertambah jika kita dapat dengan benar menjawab soal-soal tersebut. Oke, akan saya jelaskan program pada project ini. Di sini kami memakai banyak fungsi. Gunanya fungsi adalah agar program terlihat lebih simpel dan juga bisa digunakan seperti ini. Nah, terpisah antar tab. Jadi lebih mudah untuk mengganti-ganti program. Oke, langsung kita kembali ke program inti ini lagi. Nah, di sini kami memakai library. Ini ada. Nah, di sini kami memakai variabel. Banyak sekali variabel karena game ini memerlukan banyak sekali variabel. Nah, di sini ada fungsi ABCD. Fungsi ABCD ini bisa digunakan oleh semua game. Kenapa bisa? Karena kami menggunakan define, mengganti namanya. Kami ganti agar kami tidak bingung. Nah, di sini ada fungsi variabel acak untuk mengambil nilai random. Ini ada game untuk game ingat. Ini untuk tombol. Dan ini untuk mengacak sebuah angka. Nanti diambil oleh nih variabel ACK ini. Banyak sekali karena ada sebuah game yang memerlukan sekali banyak. Dan saya tidak tahu bagaimana supaya sedikit gitu. Nah, di sini ada ini membuat custom LCD, custom karakter. Ini bentuk hati, ini bentuk bintang. Nah, ini adalah pin reset di pin 13. Jadi ini fungsinya sama seperti yang ada di board Arduino-nya. Jadi kami tambah lagi di breadboard supaya lebih mudah untuk menekannya. Nah, di sini ada deklarasi pinnya. Ini ada input untuk tombol, output buzzer, LED, output LED, dan ini ada inisialisasi LCD. Dan serial begin ini kami sudah mencoba di Delphi dan kami tidak bisa. Jadi ini belum terhapus ya. Tapi kami tidak menggunakan Delphi ini. Nah, ini adalah void loop-nya. Jika ini bernilai 1, maka akan menjalankan program menu dan seterusnya menjalankan game 1, menjalankan game itu. Baik, kita langsung ke program selanjutnya. Nah, ini adalah fungsi, yaitu program yang memuat fungsi global yang bisa dipakai oleh sebagian game. Gunanya fungsi adalah jika ada program yang sama itu tidak perlu kita menulis ulang, cukup satu saja. Hal ini akan menghemat dynamic memory dan satunya itu penyimpanan penulisan di Arduino. Nah,
Oke, game 1 nih ada game gunting batu kertas. Nah, ini ada fungsi LED 0,00,0 di dalam program. Di dalam fungsi ini ada program agar membuat simple. Jika kita tidak menggunakan fungsi, akan kita gunakan 3 baris untuk membuat hasil yang sama. Jadi dengan fungsi program lebih simple dan lebih enak untuk diubah. Jika ini 111 maka nyala semua. Bisa juga menggunakan hexaw, tapi kami menggunakan angka saja karena lebih pendek. Nah, di sini ada fungsi start, yaitu tekan tombol untuk memulai. Nah, jika sudah itu, waktu ini ada 1, 2, 3. Jadi bersedia siap mulai. Habis itu program akan menyuruh pemain menekan tombol dan LED menyala dan buzzer pun bersuara. Lalu ini deklarasi tombol. Jika button 1 ditekan, maka ini ada fungsi lagi, dan ini ada parameter nilai yang akan masuk ke dalam fungsi. Nah, ini adalah 3 ini ke proses. Oh ya, ini kami menggunakan sistem if, bisa juga menggunakan switch case, tapi kami terbiasa menggunakan if. Nah, di sini G1, maka ini adalah proses 1 game 1. Dan ini setelah programnya selesai, G1 sama dengan 2, lalu masuk program sini dan seterusnya. Jika siapa yang menekan akan yang menang, dan ini akan menyuruh. Setelah itu, ini adalah parameter, dan nilai 3 ini adalah program untuk menyuruh program untuk lanjut ke proses ini. Dan ini adalah fungsi nilainya void, kita gantiin. Di sini ada fungsinya. Nah, int tekan, ada nilai balikannya, dan ini tidak ada nilai balikannya. Sebelumnya saya jelaskan dulu urutan proses programnya. Pertama di sini kita inisialisasi, terus M0 ini menyalakan fungsi 0, mengaktifkan program. Jika 0 tidak aktif programnya. Nah, M0 ini adalah menu. G0 adalah menu juga. Jika keduanya aktif, maka program ini akan berjalan. Program menu. Nah, program akan menampilkan button game. Lalu ini adalah program LCD. Ini adalah milis, yaitu sama seperti delay tapi tidak akan menghentikan program. Nah, button 1 ditekan ke game sebelumnya, dan button 2 ditekan akan ke game setelahnya. Dan button 2 ditekan adalah OK, yaitu memilih game, dan kita akan masuk ke game tersebut. Nah, di sini asing tombol game 1, kami menggunakan if juga di sini. Jika tombol ditekan, maka nilai akan bertambah. Nah, di sini akan membuat kita berpindah program. Nah, di sini tekan pil plus, jika plus maka bertambah, jika min akan berkurang. Jika nilai sudah 11 akan kembali ke 1, jadi tidak sempat 11. Jika 0 akan kembali ke 10, jadi tidak sempat 0. Lalu setelah itu, sudah ini dipicik, kita akan masuk ke. Lalu setelah kita memilih game, kita akan masuk ke game yang akan kita pilih. Saya jelaskan pada game yang belum saya jelaskan, itu game 2. Tadi game 1 sudah kami jelaskan. Nah, game 2 ini adalah LED tepat, jadi menekan tombolnya harus tepat pada LED yang menyala. Jika tidak, maka akan mengurangi skor. Jika berhasil, akan menambah skor.
ketika kita berhasil menekan tombol yang tepat, maka LED selanjutnya akan acak yang menyala. Pokoknya selain LED yang sudah menyala. Ini ada randomnya. Ini random 1, maka LED ini menyala. Lalu program akan menghitung waktu. Ini ada milis T min min. Jika T habis, maka program akan selesai. Lalu program akan mengambil skor. Lalu program fungsinya akan membandingkan skor. Lanjut ke game 3. Ini game gunting batu kertas. Ini adalah menampilkan gunting batu kertas, menyuruh memilih tombol. Jika memilih satu, pilihan fungsi pilih sama dengan 1, artinya kita memilih gunting batu kertas ini bisa memilih 1 gunting. Lalu mengambil skor pilih. Lalu program akan kembali ke atas lagi untuk player 2. Akan mana, lalu program akan menentukan siapa yang menang di sini. Nah, di sini kembali lagi ke main lagi atau tidak. Di setiap game juga ada. Nanti akan saya jelaskan program main lagi. Lalu lanjut ke game 4, yaitu fokus angka. Jadi gamenya akan terus di LCD, angka terus teracak, lalu tidak teracak, terus bergerak, maka kita harus menghentikan. Lalu kita lanjut ke game 4, yaitu fokus angka, yaitu permainan yang menyuruh kita untuk menghentikan angka yang terus bergerak. Lalu kita harus mengincar nilai yang akan diberikan oleh program. Nah, di sini adalah program untuk menjalankan programnya, yaitu untuk menggerakkan angkanya. Nah, di sini jika kita tekan tombol ini, maka angka akan terhenti. Nah, di sini ada program setelah kita selesai menekan angka. Ini akan menghitung jarak berapa kita. Lalu di sini jika angka melebihi 99, maka angka akan berbalik dan kecepatannya akan bertambah. Jika angka 0, maka akan bertambah juga. 99 akan kembali, 0 akan ke 1 sampai 99. Ya, selanjutnya game 5, game adu hoki, yaitu game slot game. Nah, di sini ada angka acak memakai fungsi random, bukan fungsi tapi instruksi random. Nah, setelah kita menekan tombol, kita harus menekan 3 tombol dan nilainya akan acak. Kita tekan mendapatkan 3 nilai acak, dan 3 nilai acak itu akan dijumlahkan. Jika 3 angka itu ada yang double, maka skor akan dikali 2. Jika 3 yang sama, skor dikali 3. Lanjut ke game 6, yaitu game keberuntungan, yaitu akan ada 3 tombol, yaitu setelah itu ada 1 tombol yang akan membuat kita kalah. Jika kita tidak menekan tombol itu, maka jika kita tidak akan menekan tombol yang salah itu, maka skor kita akan naik. Namun jika kita menekan tombol yang 1 itu, maka kita akan kalah. Setiap kita berhasil, maka kita akan menang.
atau menambah skor. Game 7 ini ada versus, yaitu tepat-tepatan tekan yang bisa langsung dimainkan pemain secara langsung berdua. Setiap kita menekan 2 kali maka akan mengurangi darah lawan. Jika darah lawan habis, maka yang kita yang menghabiskan darah lawan, kita yang menang. Lalu ada game 8 stop lead, yaitu running lead. Kita harus menyetop lead yang dengan menekan tombol. Menekan tombolnya itu harus sesuai dengan LED yang menyala, sejajar dengan tombol tersebut. Jika kita berhasil, maka level bertambah dan kecepatan LED akan terus naik dan level bertambah. Semakin tinggi level, semakin bagus dan kita akan menang. Ini game 9, yaitu adalah game ingat warna, yaitu game yang menghasilkan 10 urutan warna LED secara acak, dan kita harus mengingat ke 10 itu. Semakin banyak kita mengingat, maka skor kita akan banyak. Ini ada random 10, nilai random sampai 10 urutan warna. Ini ACK 1 mengambil nilai warna acak. Nah, di sini jika kita menekan ini pilihan 9-1, artinya kita memilih tombol merah. Dan seterusnya. Lanjut ke game terakhir, yaitu game 10, yaitu hitung cepat. Jadi di game ini kita harus menghitung dengan cepat karena kita diberi waktu 8 detik. Nilai yang jadi soal ada nilai acak. Ini ada random untuk nilai acaknya. Nah, ini mengambil nilai acak. Ini adalah pemberi waktunya, pembuat soalnya. Jika soal sudah 3, maka akan menampilkan soal penjumlahan 2 variabel. Jika soal 4 akan menampilkan 3 variabel penjumlahan, dan jika skor sudah 8 maka akan ada penjumlahan dan 1 perkalian. Membuat salah jawaban, jadi ada ABC kan. Nah, ABC nya itu juga random ya, kita buat. Jika ini ada algoritmanya juga ya di sini, maka akan ada nilai kembar di belakang. Ini gunanya mempersulit peserta, jadi bingung dia. Nah, ini untuk menampilkan di LCD. Ini jika jawabannya acak, ini ABC acak, maka ini urutan programnya, urutan ABC-nya. Jika acak, nilai random acak mana 2, ini urutan ABC-nya. Nah, ini jika jawaban kita sama dengan 8, kita akan ke 6 dan program akan menampilkan benar. Lalu setelahnya adalah jika skor sudah sampai 11, ada batasnya ya, maka ke proses 8 ini, yaitu proses akan memberikan pemain gelar jenius. Nah, jika salah maka ganti giliran.
Nah, ini saya jelaskan lagi fungsi main lagi. Setelah kita sampai proses ini, maka kita akan kembali ke main lagi. Jadi kita terus main terus tanpa perlu mereset Arduino-nya. Nah, di sini. Jika kita tekan tidak, maka kita akan ke menu. Jika iya, maka kita akan main terus di game yang ini. Oke, begitu saja yang dapat kami jelaskan pada program ini. Oke, saya jelaskan demonstrasi pada project ini. Pertama, saya riset dulu. Presiden menampilkan introduksi tadi. Lalu di sini adalah tampilan menunya. Jika kita menekan tombol kanan ini, dia makan kanan. Jika kita ini, dia makan ke kiri. Nah, di sini ada fungsi khusus atau tombol unik. Di sini ada, jika kita menekan dua ini, maka akan menampilkan tampilan kredit. Lalu kembali ke game lagi. Oke, kita mulai aja ke game 1. Nah, kita tekan tombol. Nah, kuning yang menang jika dia yang paling cepat. Nah, di sini ada main lagi ya. Jika kita tekan ya, nah program akan main lagi. Nah, tombol lagi. Nah, kita tekan tidak, maka akan kembali ke menu. Game 2 tepat warna. Nah, ini ketika kita menekan, maka akan sini acak LED selanjutnya menyala. Jika kita gagal, skor akan berkurang. Waktu habis. Nah, akan membandingkan skornya. Nah, lanjut ke game ketiga, tim batu kertas. Pertama kita memilih pemain satunya, lalu kedua pemain duanya pilih. Ini mewakili gunting batu kertas ya, gunting batu kertas. Coba kita main lagi. Tim batu kertas, saya mau memilih batu, berarti harus pilih ini. Kita memilih gunting merah. Nah, satu batu dan gunting. Program akan menentukan. Dipercepat loh bijinya. Oleh. Biar tahu. Suara dimatikan. Ken master, tidak Ken master. Di WA yang mati sebelum dikirim dimatiin.
ya, Kang?